Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang konsep inheritance atau pewarisan di Java. Ini merupakan salah satu konsep penting di pemrograman berorientasi objek, ya. Selain dari enkapsulasi, abstraksi, dan juga polimorfisme. Sebelumnya kita sudah membahas tentang enkapsulasi. Nah, di pertemuan hari ini diharapkan kamu bisa memahami apa yang dimaksud dengan konsep eh, inheritance atau pewarisan dan apa pentingnya konsep ini dalam membuat sebuah program, ya. Kemudian kamu mampu mengimplementasikan konsep pewarisan di bahasa pemrograman Java. Dan yang ketiga, kamu bisa menjelaskan perbedaan antara inheritance dengan dekomposisi. Kapan harus menggunakan inheritance, kapan harus menggunakan dekomposisi. Inheritance dikenal dengan istilah is a, sementara dekomposisi dikenal dengan istilah has a. Kita mulai dari kenapa harus inheritance. Nah, masalah utama yang coba diatasi dari konsep inheritance atau prinsip inheritance atau pewarisan adalah mengurangi kemungkinan adanya duplikasi kode. Dengan kata lain, dia berupaya untuk meningkatkan penggunaan kembali atau code reusability dari kode program. Sebagai contoh, misalkan di sini ada sebuah aplikasi simulasi kebun binatang, ya. Nah, aplikasi ini terdiri dari berbagai macam kelas hewan, ya. Contohnya di sini, kalau kita tidak menggunakan inheritance, kita akan buat sebuah kelas, ya. Ini adalah representasi kelas diagramnya. Ada kelas kambing, yang atas ini adalah atribut-atribut kambing, ada namanya, ada umur, ada jenis habitat. Kemudian yang di bawahnya ini adalah method atau perilaku behavior dari kambing. Ada bergerak, bernapas, dan makan. Dan kalau dilihat dengan dibandingkan dengan kelas yang lain seperti kucing, kurang lebih sama, ya. Yang berbeda hanya satu, di sini mengeong, sementara di sini mengembek. Begitu juga halnya dengan paus. Nah, problemnya adalah tadi saya sebut duplikasi, ya. Di sini dilihat eh, nama atributnya duplikat, ya. Yang sebenarnya fungsi dari atribut dan metodenya itu kurang lebih sama. Jadi kalau kita ingin mengubah eh, fungsi atau definisi bergerak, maka kita mau tidak mau harus mengubah di setiap kelas, ya. Kalau kelasnya cuma 3 sih nggak masalah, tapi kalau ada 20 kelas atau 30 kelas, maka itu akan membuat kerjaan kita tidak efisien, ya. Dan ini juga rentan terjadinya error, tidak konsisten. Jadi misalkan definisi method di kambing itu beda dengan definisi method bernapas misalkan di kucing yang seharusnya sama, gitu, ya. Nah, itu salah satu potensi kesalahan atau error yang mungkin terjadi kalau kita tidak menggunakan inheritance, ya. Nah, alternatifnya, ya, untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan pendekatan pewarisan. Jadi ide utamanya adalah kita mencoba membuat sebuah kelas baru, ya, yang menjadi kelas parent dari kelas-kelas yang ada ini. Jadi kalau kita lihat di sini, kambing, kucing, dan paus ini sebenarnya merepresentasikan hewan mamalia. Jadi kita bisa buat sebuah kelas mamalia di atasnya, kemudian setiap atribut, kemudian method yang dimiliki oleh setiap kelas ini kita akan tarik ke method mamalia atau ke kelas mamalia. Jadi seperti yang di samping ini adalah nama atribut dan method yang dimiliki oleh setiap hewan, ya. Ada nama, umur, jenis habitat, bergerak, bernapas, dan makan ini dimiliki oleh seluruh hewan. Dan ini akan diwariskan, ya, ke hewan-hewan yang ada di bawah ini, gitu, ya. Nah, nanti di kelas-kelas hewan-hewan yang ada di bawah ini hanya berisi method yang unik, ya. Jadi misalkan kalau di kambing hanya ada mengembek,
di paus hanya ada menyembur, di kucing hanya ada meong. Sementara yang sama itu akan disimpan di method mamalia, sehingga nanti si kambing dia akan meminta warisan dari mamalia agar dia bisa menggunakan atribut dan method yang ada di sini, ya. Nah, nanti ada keyword khusus yang akan kita gunakan agar kita bisa mewarisi, ya, atribut dan method dari kelas lain, ya. Nah, itu ide utamanya kenapa kita membutuhkan inheritance. Nah, sekarang kita coba formalkan ya definisinya. Jadi inheritance atau pewarisan adalah mekanisme dalam pemrograman, ya, di mana satu kelas mewarisi atribut, konstruktor, dan perilaku atau method dari kelas lain. Yang mendapatkan warisan disebut dengan subkelas, yang memberikan warisan disebut dengan superkelas. Jadi kalau di contoh tadi, subkelasnya adalah hewan-hewan kambing, paus, dan kucing, sementara superkelasnya adalah mamalia. Jadi mamalia dia akan memberikan warisan kepada kelas kambing, kelas paus, dan kelas kucing, ya. Jadi ada superkelas, ada subkelas. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan code reusability, ya, dan juga mengurangi redundansi seperti yang kita sudah jelaskan tadi, ya. Nah, ini istilah-istilah yang tadi kita sudah sempat bahas, ya. Jadi ini adalah superkelas, sementara yang di bawah adalah subkelas. Relasinya, jadi ada panah, ya, ke atas, relasi ke superkelasnya. Jadi nama relasinya adalah is a. Jadi cara bacanya adalah kambing is a mamalia. Kambing adalah mamalia. Paus is a mamalia. Paus adalah mamalia. Kucing is a mamalia, ya. Dan kalau seandainya kita membutuhkan kelas lain, ya tinggal buat aja kelas baru, ya. Dan dia juga akan bisa dengan mudah mendapatkan warisan dari superkelas ini. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, sintaksnya. Jadi kalau kita punya sebuah kelas, ya, superkelas seperti ini, agar kita mendapatkan warisan, ya, dari kelas ini, kita perlu menambahkan keyword extends di bagian definisi dari subkelasnya. Jadi kalau di sini saya punya sebuah subkelas, ya, saya tambahkan extends dengan s, ya, extends, kemudian nama dari superkelasnya, maka secara langsung seluruh method, seluruh atribut yang dimiliki oleh superkelas ini dapat saya gunakan di subkelas, ya. Contohnya tadi, ya, kita punya kelas mamalia, dia punya method makan, ya. Kemudian saya punya kelas kambing yang mengextends kelas mamalia, dan di dalamnya ada method mengembek. Nah, ketika saya buatkan objek kambing, saya bisa mengakses method makan, walaupun di dalam kelas kambing itu tidak ada method makan, ya. Sebagai contoh, saya punya objek kambing namanya kambingku, new kambing. Nah, di sini saya memanggil method yang dimiliki oleh si superkelasnya, si parentnya, ya. Kambingku dot makan. Yang kedua, kambingku dot ngembek, ya. Ini adalah method yang dimiliki oleh si kelas kambing. Nah, ini contoh gimana kita bisa mendapatkan akses, ya, dari sebuah superkelas.